Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin muhtaram, para habaib, para asatid, para alim ulama, wal hadirin rahimakumullah. Suatu nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala pilih kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara pembacaan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Hadir di majelis yang disebut di dalamnya manusia yang paling mulia. Hadir di majelis yang disebut di sana makhluk yang paling Allah cintai, yang paling Allah sayang. Nabi Muhammad SAW, dia disifatkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang nabi, min anfusikum, dari diri kalian, dari kelompok Arab, dari kelompok manusia. Sifat nabi ini, yakni Nabi Muhammad, azizun alaihi ma'anittum, membuat hati Nabi Muhammad berat apa yang membuat hati umatnya berat. Apa yang disedihkan sama umatnya, itu disedihkan sama Nabi Muhammad. Apa yang membuat umatnya berat, maka Nabi Muhammad SAW juga merasa berat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi Muhammad haris alaikum, semangat selalu mengajak manusia ke jalan yang Allah ridhai. Nabi Muhammad selalu semangat mengajak manusia untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad adalah manusia yang selalu semangat mengajak manusia masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan jauh dari api neraka. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Kepada orang mukmin, kepada orang Islam, walaupun beliau adalah manusia yang paling mulia, walaupun beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Allah, walaupun beliau manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dicintai sama Allah, tapi beliau bil mu'minin, kepada orang-orang yang mukmin, rauf, maha pemurah, rahim, maha rahmat, maha kasih sayang, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus lebih kita dahulukan, lebih dari dirinya kita. Kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad lebih dari cintanya kita kepada diri kita sendiri. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta akun ahab ilaikum min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidak akan sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Nabi Muhammad, lebih kamu cintai lebih dari orang tuamu sendiri. Aku lebih kamu cintai lebih dari anakmu, lebih dari dirimu, dan lebih dari orang yang lain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berjasa buat kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sayang sama kita. Nanti ketika kita ada di akhirat, kita tidak punya siapa-siapa. Kita tidak punya siapa-siapa nanti ada di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sya'nun yughni. Hari itu saudara lari dari saudaranya yang lain. Ayah dan ibu yang cinta sama anak menuntut anaknya sendiri. Anak yang cinta sama orang tua nuntut. Semua bingung dengan persoalannya sendiri-sendiri. Awwalu ma yata'allaqu bil 'abd yawmal qiyamah ahlu wa uladu. Nanti yang pertama nuntut manusia itu anak sama istrinya. Anaknya sendiri sama istrinya. Nanti anaknya ngomong, ini saya punya bapak ini yang tidak pernah ngajari saya sholat. Ini saya punya bapak ini saya punya ibu, ini tidak pernah ngajari saya ngaji Al-Quran. Ini yang ngasih ada di rumah TV, saya tahu pacaran dari orang tua saya. Saya tahu duduk sama perempuan dari orang tua saya. Ini bapak sama ayah ini yang ngajari saya rokokan. Yang ngajari saya malas sholat, malas ibadah. Saya tahu film porno karena saya diberikan HP sama orang tua saya. Awwalu ma yata'allaqu bil 'abdi yawmal qiyamah ahlu wa ulad. Yang pertama nuntut orang di hari kiamat anak sama istrinya sendiri. Jadi nanti nuntut. Ini kita punya anak, kita punya keluarga, diberi HP. Di situ lihat film India, di situ lihat film Korea, di situ lihat film ini, sehingga tergerak dalam hatinya ingin berpacaran, ingin punya pacar, ingin bertemu dengan perempuan, ingin semua apa yang dilakukan sama anak itu akan menjadi tanggung jawab orang tuanya ada di akhirat. Yauma yafirru min ummin akhi wa ummi wa abi ila akhir ayat. Nanti istrinya tuntut suaminya. Ini saya punya suami yang tidak pernah nasihati saya kalau saya keluar dari rumah tidak pakai kerudung. Ini saya punya suami yang tidak pernah menegur saya kalau saya buat status WA pakai foto langsung. Jadi yang nuntut kita nanti ada di akhirat itu bukan musuhnya kita. Yang nuntut kita di akhirat itu bukan tetangganya kita. Kita punya anak sama kita punya istri. Kita punya anak sama kita punya istri. Kalau anak yang cinta sama kita nuntut kita. Kalau istri yang kita cintai nuntut kita, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Saat itu tidak ada yang bisa bantu. Dan saat itu adalah waktu kita dalam persidangan Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam. Ini sampai hari ini antum ini yang hadir ada di sini. Kena sama polisi, dimasukkan ada di polisi Jatim, Polda Jatim. Sudah nerodok, sudah takut berurusan sama polisi. Apalagi taruhnya hukum mati atau vonisnya hukum mati, tambah takut. Gila mendadak bisa di tempat. Hukuman mati ini di akhirat persidangannya Allah Ta'ala. Dan bagi polisi-polisian. Al-mulku yawma idinil haqqil rahman. Saat itu hari persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Saat itu siapa yang jadi raja? Ayo, mana Habibnya, mana nasabnya? Ayo, mana loranya, mana ilmunya? Ayo, mana yang kaya? Ayo, mana yang dihormati sama orang? Ini menilmul kuliah. Saat semua sudah meninggal dan berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala, siapa di situ rajanya? Tidak ada nasab, tidak ada ilmu, tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan. Mana akhlaknya inti? Mana sholatnya inti? Mana puasanya inti? Mana zakatnya inti? Mana anak-anak inti yang soleh? Mana istri inti yang inti jadi 5.000 beliau? Saat itu siapa yang bisa? Siapa yang jadi raja? Saat itu manusia ngomong lillah al-wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Tunggal.
Al-Qahhar yang maha memaksa. Tidak ada yang bisa bantu. Manusia minta tolong ke Nabi Allah Adam, minta tolong sama Nabi Allah Adam. Dan Nabi Allah Adam itu ayahnya semua manusia, Nabi, Rasul, seorang yang maksum, terjaga dari dosa. Saking takutnya hal itu dia ngomong, tidak bisa. Saya mikir diri saya, kamu mikir diri kamu sendiri. Nafsi. Lari ke Nabi Nuh, Nabi ke Ibrahim, kepada para anbiya, para rasul. Ada yang berani ngasih. Lari ke Nabi Muhammad. Nanti kita semua lari kepada Rasulullah SAW. Kita datang kepada Nabi Muhammad, kita minta tolong. Apa kata Nabi Muhammad? Ana yang akan bantu. Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, sujud dengan sujud yang panjang. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Waqul yusma'alak. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Waqul, katakan yusma'alak, omonganmu didengar. Wasal tu'toh, minta. Apa yang kau minta akan diberi. Washfa' tushaffa. Tolong, maka siapa yang kamu tolong akan tertolong. Saat itu Nabi Muhammad ngomong, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Saat itu kita tahu nilai Nabi Muhammad. Saat itu kita tahu bagaimana jasanya Rasulullah. Saat itu kita tahu tidak ada yang lebih mencintai kita lebih dari Nabi Muhammad. Saat itu tidak ada manusia yang lebih kita harapkan untuk kita selamat dari neraka lebih dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nomor satu. Nabi Muhammad itu nomor satu. Sekarang kita lupakan Nabi Muhammad. Sekarang kita lebih ikut hidupnya orang Amerika. Kita merasa malu sama akhlaknya Rasulullah. Kita bangga kalau rambut kita niru pemain bola. Kita malu kalau rambut kita niru Nabi Muhammad. Kita bangga kalau kita berpakaian seperti pakaiannya orang Barat. Kita malu kalau kita berpakaian seperti pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Saat itu tidak ada yang bisa bantu kita. Dan saat itu bukti nyata bahwa manusia yang paling cinta dan sayang perhatian sama kita lebih dari Nabi Muhammad SAW. Saat itu kita akan tahu bahwa betapa durhakanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu hidup ada di dunia belum pernah merasakan kenyang. Tidak pernah merasakan kenyang. Bukan Nabi Muhammad itu tidak bisa kenyang, tapi Nabi Muhammad ingin merasakan apa yang dirasakan sama umatnya. Ini orang di Madura, semiskin-miskinnya orang di Madura pasti pernah merasakan kenyang. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah merasakan kenyang. Seumur hidupnya tidak pernah merasakan kenyang. Nabi Muhammad 40 hari sebelum meninggal, di rumahnya tidak ada makanan yang dimasak. Cuma ada kurma sama air. Kurma sama air. Kurma sama air. Nabi Muhammad masuk ke daerah namanya Taif. Beliau masuk ke daerah Taif dilempar batu. Bukan dikarak. Kalau saya datang tadi berdiri banyak yang selamat, Nabi Muhammad dilempar sama batu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang iman sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak ikut dalam diri kita. Nabi Muhammad tidak ada dalam diri kita. Mana doa masuk kamar mandi? Apa kita baca? Mana doa keluar dari kamar mandi? Mana? Apa kita baca? Mana doa setelah wudhu? Apa kita baca? Mana siwak yang diajari Nabi Muhammad? Kita yang ngomong cucunya Nabi Muhammad. Kita yang ngomong umatnya Nabi Muhammad SAW. Mana amal sunnahnya Nabi Muhammad? Habis itu kita ngomong, anak kepingin mimpi Nabi Muhammad. Dari mana yang mau mimpi Nabi Muhammad? Walau hatta amalnya Nabi Muhammad satu dilazimin. Nabi Muhammad ngajari masuk kamar mandi ada caranya, ada akhlaknya. Nah dipelajari. Keluar dari kamar mandi ada adab, ada akhlak, ada tidak diamalkan. Doa setelah wudhu tidak dibaca, di kesaknya rokok wala ada sih. Situ kita ngomong saya cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak butuh apa-apa. Mana bukti? Hati.
Katanya Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku itu berarti orang yang cinta denganku. Itu berarti orang yang cinta dengan man ahabbani. Kalau orang itu sudah cinta sama aku dengan menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, nanti bersama aku ada di surga. Nanti bersama aku ada di surga. Ada di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini hidup sesuai aturan yang diajarkan Nabi Muhammad, kita tidak tidur kecuali dengan ajaran dan cara yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kita tidak bangun dari tidur kecuali melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita tidak masuk ke kamar mandi kecuali dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Kita tidak keluar dari kamar mandi kecuali dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Kemudian kita sholat qobliyah, kita sholat ba'diyah, kita keluar dari rumah seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Kita masuk ke rumah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita pakai baju sesuai dengan akhlak dan adab yang diatur sama Rasulullah SAW, maka akan tumbuh dalam hati ini kerinduan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kita sehari-hari menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, kita akan merasa bahwa Nabi Muhammad ada di samping kita. Nabi Muhammad bersama kita. Ketika kerinduan ini muncul, maka diiringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya orang rindu lain dengan bacaan sholawatnya orang yang rindu tapi bohong. Kerinduan yang bohong, kerinduan yang penuh dengan kecintaan, kerinduan yang penuh dengan harapan. Saat itu dia baca sholawat, maka dia akan merasa Nabi Muhammad ada di depannya. Dan ketika dia tidur, maka dia akan disapa oleh Nabi Muhammad. Dan insya Allah ketika dia sebelum meninggal, dia akan dituntun langsung kalimat la ilaha illallah oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu ayo hidupkan Nabi Muhammad. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman orang meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad, kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah di zaman manusia meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Coba ente ikut rambutnya Nabi Muhammad. Di zaman anak muda tidak mau ikut rambutnya Nabi Muhammad. Pakai baju yang diajarkan Nabi Muhammad. Di zaman orang yang malu pakai baju yang diajarkan Nabi Muhammad. Masuk ke kamar mandi yang diajarkan Nabi Muhammad. Di zaman santri meninggalkan ajarannya Nabi Muhammad. Bukan lagi orang biasa, santri tidak pakai akhlaknya Rasulullah SAW. Hiduplah ini. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Menghidupkan sunnahku ketika sunnahku ditinggal sama umat. Falahu ajrun asyid. Maka orang ini setiap dia melakukan, dia mendapatkan 100 pahalanya orang yang mati syahid. Mendapatkan 100 pahala dari orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Makanya ayo hidupkan Nabi Muhammad. Jangan Rasulullah ini hidupnya cuma ada di maulid. Kalau baca maulid kangen sama Nabi Muhammad. Kalau baca maulid ingat sama Rasulullah. Enggak. Setiap saat hidupkan Nabi Muhammad. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Setiap saat hidupkan Nabi Muhammad. Dengan apa? Hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ini atau di dalam hati, ya Rabb, jadikan saya termasuk orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Dengan apa? Menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, akhlak-akhlaknya Rasulullah, adab-adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kalau manusia ini mengaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Kalau engkau ikut sama Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama engkau. Jadi kunci untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah ikut Nabi Muhammad. Ini kalau sampean ini di sini rindu sama Rasulullah, baca maulid 3 jam tidak kerasa. Diceritakan akhlaknya Nabi Muhammad tidak berasa. Dibacakan maulidnya Nabi Muhammad digosikan lama tidak bakal berasa. Laparnya hilang, hausnya hilang. Kenapa? Hatinya penuh sama Nabi Muhammad. Tapi kita ini cinta palsu.
Kita ini kerinduan yang palsu, penuh kedustaan dan kebohongan. Ayo hidup kecintaan kita dengan Nabi Muhammad dengan belajar menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Ayo sholat yang benar, ayo ibadah yang benar, ayo ikut ajarannya Nabi Muhammad. Besok mimpi Nabi Muhammad. Kalau ikut ajarannya Rasulullah qarib. Nabi Muhammad dekat sama kita. Katanya Habib Ali, min ain yakhtur ala qalbil qadar wal hazan. Wa nama khair khalqillah jadi hasan. Kapan anak hidup ini bisa sumpah? Kapan saya hidup ini bisa sumpah? Min ain yakhtur ala qalbi al qadar wal hazan. Wong saya hidup selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu ayo hidup loh. Mumpung sekarang bulan Sya'ban, bulan Rajab. Besok sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Sya'ban syahri kata Rasulullah. Sya'ban adalah bulanku. Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Kenapa? Di bulan Sya'ban diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan bersalamnya. Bacaan solawatnya Nabi Muhammad. Ayo hidupnya Nabi Muhammad. Patenono HP ini patenono. Ojo ndelok berita terus. Apa sih? Naik, turun, hukuman mati, hukuman ini apa? Dapat apa? Berita ini ngasih apa? Baca hadisnya Nabi Muhammad. Inna asdaqal hadis Nabi Muhammad. Paling benarnya ucapannya Nabi Muhammad. Ada apa kok bingung berita ini naik, ini turun, ini masuk penjara, ini bebas, ini begini. Kalau fadi, tidak ada manfaatnya, tidak tambah buat kita cerdas, tidak buat tambah kita pintar, tidak buat tambah kita ini dekat sama Nabi Muhammad. Semuanya fadi. Anak mau perhatian sama Islam. Itu kalau mau perhatian sama Islam, perhatian sama sunnahnya Nabi Muhammad. Ajaran orang-orang ini silakan. Ajaran orang-orang ini sholat duha. Ajaran orang-orang ini baca doa masuk kamar mandi. Hidup Nabi Muhammad dalam dirinya orang-orang itu. Ya pakai ribut sana, nggak pakai ribut berita ini. Kholas, tutup. Google ini kalau bisa blokir. Tek. YouTube ini kalau ada mati. Biar tidak campur aduk yang ada di kepala kita. Biar tidak campur aduk yang ada di hati kita. Jadi hati ini sesuai apa yang kita lihat. Tidak mungkin, dengar mau. Sampai kalau punya anak mondok, tidak mungkin anaknya sampai jadi orang soleh karena ada di pondok. Ada di rumah. Anak itu bisa jadi baik kalau ada di rumahnya baik. Kalau sudah di rumah diisi otaknya yang macam-macam. Tidak dikenalkan sama Nabi Muhammad, dikenalkan sama artis. Tidak dikenalkan sama Nabi Muhammad, dikenalkan sama pemain bola. Dikenalkan sama yang namanya politik. Jangan harap kalau di pondok anaknya bisa jadi baik, tidak bisa. Anak itu kalau mau bersih, suci, putih, dia harus jauh dari semua kabar yang ada. Semua kabar ini harus disunyikan. Yang ada cuma kabar Al-Quran dan kabar hadisnya Nabi Muhammad. Sampai dalam hatinya tidak ada kecuali Allah sama Nabi Muhammad. Baru anak ini bisa jadi orang soleh. Kalau cuma bisa ngajar kitab, orang kafir diajari bisa. Kalau cuma ceramah seperti yang saya sampaikan, orang kafir diajari bisa. Orang fasik diajari bisa. Orang tidak sholat diajari bisa. Tapi kalau dicintakan kepada Nabi Muhammad, tidak bisa lagi. Tutup semua, blokir semua. Biar hati ini fokus sama Allah, fokus sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dulu, kalau anaknya sudah dititipkan sama orang soleh, hatta abahnya meninggal tidak dikasih kabar, hatta ayahnya meninggal tidak dikasih kabar, hatta keluarganya tidak dikasih kabar. Biar ini fokus anak ini jadi anak yang soleh. Biar anak ini fokus jadi anak yang baik. Kalau sudah dicampur, sekarang baca sholawat, habis itu melihat SCTV. Habis itu baca Al-Quran, dicampur lagi RCTI, dicampur lagi amburadul. Kalau sudah kita amburadul. Sholat dia mulai. Habis sholat dia mulai nyetel TV, lihat berita, lihat macam-macam amburadul. Di zaman dulu diceritakan zamannya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertuanya Umar bin Hafid.
Itu ada satu orang yang setiap saat dia hadir di majelis Habib Muhammad, dan terkenal orang ini orang yang soleh. Ini orang punya solihin. Semua orang ngomong ini orang soleh. Istiqomah dalam majelis Habib Muhammad Al-Haddad. Waktu orang ini meninggal, dapat beberapa lama, Habib Muhammad Al-Haddad ini mimpi orang ini dalam siksa. Mimpi orang ini dalam siksa. Di mimpi itu ditanya sama Habib Muhammad, ini kok bisa disiksa? Ini hadir majelisnya, ini hadir majelisnya gitu orang. Ini lihat habaib, ini lihat orang-orang yang soleh. Ini kok bisa sampai disiksa? Katanya, Naam Habib, ana membuat satu kesalahan. Ana ini membuat satu kesalahan, yang kesalahan ini menjadikan ana selalu disiksa sampai sekarang. Apa? Yaitu ana sebelum meninggal 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Anak sama istri ana ini maksa minta beli TV. Paham? Ana dirayu sampai ana disuruh beli TV. Sampai akhirnya ana belikan TV. Dapat setahun 2 tahun ana meninggal. Bahada di baiti beb, di rumah ana ini beb, istiqomah ngelihat film orang pacaran gitu. Yang belikan TV ini ana. Apa yang dia lihat, dosanya dikirim terus kepada anak. Jadi anak punya anak, anak punya istri, setiap saat ngirimkan dosa kepada anak. Ya Allah. Sampai akhirnya Habib Muhammad bangun nangis. Habib Muhammad Al-Haddad ini bangun nangis, datang ke keluarganya. Dikabarkan anak mimpi gini, diambil TV sama anak, sama istrinya dipecah. Dari pecah tobat. Ya, tak tahu kalau anaknya kita sama istrinya kita ya. Ini tobat. Alhamdulillah. Lah ini akar. Ini kejelekan. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Kalau tidak kumpul sama orang yang tidak tahu hidup ini, kalau tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama Nabi Muhammad, sesat dunia sampai akhirat. Anak ini bakal jadi musuh di dunia sampai nanti ada di akhirat. Na'udzubillah. Amin. Nah, makanya mudah-mudahan barokahnya majelis kayak ini kita ingat lagi. Kita ingat sama Nabi Muhammad. Kita sayang lagi sama Rasulullah, khususnya para pemuda ya. Khususnya para muda. Syababul yawm di jalur pemuda yang sekarang dia akan menjadi pejuang di besok. Amin. Dia akan menjadi pejuang besok. Satu di antara dua, pejuang yang di belakangnya Nabi Muhammad atau pejuang yang di belakangnya setan. Ya. Karena itu ayo caranya kalau ingin menjadi pejuangnya Nabi Muhammad, hidupkan akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau ingin menjadi pejuangnya Rasulullah, hidupkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tutup berita yang pagi-pagi. Berita yang tidak ada manfaatnya tutupan. Baca berita Al-Quran, baca berita hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kami, apapun yang terjadi, itu ceritanya tidak lebih penting daripada cerita Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj jauh lebih penting daripada berita yang ada di Indonesia. Karena Isra dan Mi'raj ini kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan istri kita menjadi istri yang solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang solehin dan solehat. Anak-anak yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat. Anak-anak yang bisa menuntun kedua orang tuanya kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anak yang bisa dibanggakan di depannya Nabi Muhammad. Anak-anak yang bisa dibanggakan di depannya Faqih Al-Muqaddam. Anak-anak yang bisa dibanggakan di depannya Abdurrahman As-Saggaf. Anak-anak yang bisa dibanggakan di depannya para sahabat, para sholihin, para a'imah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu bisa menjaga sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga zakat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari maksiat. Allah Ta'ala tumbuhkan dalam hati kita benci kepada maksiat dan cinta kepada ketaatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari tipuan syahwat. Allah Ta'ala jauhkan kita dari tipuan syaitan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita umur yang barokah, panjang umur, barokah, sehat, afiat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam tidur kita atau dalam dialog kita. Dan Allah Ta'ala matikan kita dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita berkumpul ada di majelis ini karena Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah ya Rabb, ketika kita mati, masukkan kita dalam golongan-golongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Di sana kita mencium tangannya Nabi Muhammad. Di sana kita merangkul badannya Nabi Muhammad. Di sana kita melihat wajahnya Nabi Muhammad. Di sana kita melihat wajahnya para sahabat. Di sana kita melihat wajahnya para sholihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari hal-hal yang merupakan kita dari Allah.
menjauhkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal yang melupakan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nas'aluka bimahdil fadl wal jud wal karam ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.